Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Zubila Latif. Saya di sini akan menjelaskan bab 4, yaitu fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peran pihak ketiga. Nah, peran dan fungsi pihak ketiga dapat sangat bervariasi tergantung pada konstelasi konflik dan kemampuan untuk didekati serta sifat aktor yang terlibat. Nah, metode utama yang digunakan oleh pihak ketiga untuk mencoba meredakan atau menyelesaikan konflik etnopolitik biasanya disebut dengan mediasi. Nah, sejalan dengan Jacob Berkovich, definisi ini mengecualikan semua intervensi pihak ketiga yang mengandalkan kekuatan fisik atau otoritas hukum. Faktor penting adalah sejauh menyangkut mediasi bahwa keputusan akhir mengenai apakah suatu hasil yang dicapai dengan bantuan pihak ketiga benar-benar diadopsi harus berada di tangan para pihak yang bersengketa. Nah, ada sejumlah model dan metode klasifikasi yang membedakan proses mediasi. Pada kenyataannya, elemen dari ketiga tipe strategi sering digabungkan. Di ranah negara, kombinasi yang paling sering adalah mediasi direktif dan non-direktif, sedangkan di ranah masyarakat, kombinasi mediasi dan fasilitasi non-direktif yang mendominasi. Yang pertama adalah fasilitasi. Faktor penting sejauh menyangkut pendekatan fasilitasi adalah bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus digerakkan untuk menghasilkan inisiatif mereka sendiri dan bahwa tanggung jawab sedikit mungkin harus dipikul untuk menangani masalah-masalah material yang dipersengketakan. Tujuan utamanya adalah untuk bekerja pada persepsi yang saling terdistorsi dan menghalangi pembelajaran, untuk menimbulkan empati bagi pihak yang berlawanan dan untuk mendorong pemahaman yang lebih komprehensif tentang konflik tersebut. Nah, metode yang sangat membantu di sini adalah mendengarkan secara aktif. Nah, fasilitasi ini bertujuan agar pihak yang bersengketa terlibat dalam proses pembelajaran sebagai aturan. Ini membutuhkan waktu. Oleh karena itu, fasilitasi bukanlah strategi yang bertindak dengan cepat. Untuk transformasi konflik yang menyeluruh, metode ini sangat diperlukan. Dalam hal ini, ia memiliki banyak kesamaan dengan upaya untuk membawa rekonsiliasi antara kelompok-kelompok etnopolitik yang telah melalui periode kekerasan. Selanjutnya adalah mediasi non-direktif. Nah, strategi mediasi non-direktif ini mencakup bidang yang terkait dengan subjek dan objek. Yang paling menonjol di sini adalah upaya pihak ketiga untuk menciptakan kondisi, proses, dan metode yang menguntungkan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa terlibat dalam pertukaran konstruktif tentang poin-poin yang dipermasalahkan di antara mereka, tanpa dirinya sendiri mengambil pandangan tentang material yang dipersengketakan. Nah, memperbaiki hubungan melalui fasilitasi merupakan prasyarat untuk pendekatan ini. Tetapi mediasi non-direktif juga melibatkan identifikasi yang tepat dari aktor yang bertanggung jawab, pembatasan masalah yang dipersengketakan, dan penetapan kontrak yang mengikat para pihak untuk menghormati aturan main tertentu. Dalam mediasi direktif, kepentingan besar umumnya terlekat pada netralitas pihak ketiga. Dikatakan hal ini paling baik dicapai dengan meminta para mediator datang dari luar. Nah, selanjutnya adalah mediasi direktif. Strategi mediasi direktif terutama dimiliki oleh bidang yang berhubungan dengan objek. Pihak ketiga tertarik untuk mencapai penyelesaian material dari konflik tersebut. Ia tidak hanya berjanji untuk memastikan proses mediasi yang efektif, itu juga memberikan tekanan untuk membujuk pihak yang berselisih untuk menunjukkan lebih banyak fleksibilitas. Nah, selain itu dapat memberikan saran mengenai hal-hal material yang dipersengketakan dan dapat menciptakan insentif atau menunda prospek imbalan untuk penerapan saran-saran ini. Pengaruh negatif atau positif ini tidak harus terdiri dari penggunaan langsung faktor-faktor kekuasaan dan sumber daya lainnya, seperti halnya dalam mediasi kekuasaan. Yang terakhir adalah transformasi. Karena konflik etnopolitik berkembang selama periode yang panjang, juga karena pola eskalasi dan deeskalasi yang berurutan berulang, semua jenis intervensi harus dilihat dari sudut pandang transformasi konflik yang konstruktif. Nah, premis yang mendasari strategi transformasi ini adalah yang pertama, yaitu bahwa individu-individu ini akan benar-benar menggunakan kualifikasi yang baru mereka peroleh dalam upaya penyelesaian konflik yang konstruktif. Lalu yang kedua, bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan konstelasi konflik tertentu yang bersangkutan. Yang ketiga adalah bahwa lingkaran individu ini dapat bertindak sebagai massa yang kritis dan memiliki pengaruh yang nyata terhadap jalannya konflik. Seberapa jauh premis-premis ini akan
bertahan terhadap pengawasan empiris adalah pertanyaan yang belum diselidiki secara sistematis. Secara keseluruhan, gerakan pelatihan konflik masih menemukan dirinya terhadap yang sangat eksperimental sejauh ini implementasi di bidang yang bersangkutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya